Oke. Oke. Santai Bang Haji, santai. Yang tegang sebenarnya penontonnya yang tegang. Iya, yang sebenarnya. tegang nih sebenarnya penontonnya. Bukan saya sih, kalau saya sih dikit. Udah biasa. Nah, sekarang gue berkesempatan ketemu sama, biasanya manggilnya Meri, tapi sebenarnya gue pengen tahu nama Asli. asli. Kalau nama asli sih Denny gitu. Cuman panjangnya ada Diannya gitu. Ya, panjangin dong. Ya, Denny Rohdiana. Denny Rodiana. Dian Meri. Merinya dari mana? Meri dulu itu main bola gitu kan. Main bola, demennya main becekan. Disangkanya kayak bebek, Meri. Bebek tuh Meri. Iya. Meri tuh bebek. Paling demen. Bahasa Parung ya? Iya. Bukan bahasa Parung sih, bahasa Sunda. Gitu Oh, kan. bahasa Meri Sunda. itu bebek lah gitu kan. Cuman pas lagi main bola itu demen banget main becekan gitu. Kalau nggak becekan nggak main. Iya, main juga. Main juga. Cuman jadinya udah panggilannya Meri aja gitu. Haknya nih Haji. Haji. Oh, alhamdulillah ya udah Haji ya. Udah 2009. 2009. Iya. Itu bisa naik haji gimana ceritanya? Ya emang Ya alhamdulillah. selain emang dipanggil gitu ya. Dipanggil ya orang tua juga, disuruh sama orang tua, ya alhamdulillah lah. Bareng nyokap, bokap. Nyokap, bokap Baru ya nyokap. udah pernah, tapi saya bokap duluan, baru saya gitu sama nyokap. Gitu. 2009 lu udah balap. 2009 balap itu 2006-an lah dan Oh, berarti bawah. udah. Ya. Jadi masa-masa lu udah balapan ya Udah pernah 2009 balap itu lah, ya. iya. Gue pengen tahu cerita masa lalu, masa kecil lah sebenarnya. Dulunya itu sekolah kan, karena sekolah di Sukabumi ngikut kakek di Cicurug gitu. Jadinya belajar bisa naik motor itu di sana gitu. Dulu zamanannya balap itu, pengen nyobain balap itu di sana di Lido, Sukabumi. Oh, di Iya. Sukabumi. Ada balap-balapan di Lido itu. Oke, kita kira-kira mulai dari awal ya. Pertama kali lu, berarti lu lahir di Sukabumi. Kalau lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Terus di Sukabumi tuh karena apa ke sana? Ada kakek di sana, cuman orang tua disuruh sekolah di sana. Oh, berarti sejak dari kecil nih SD ya? SD di SD udah ditinggal di Sukabumi. Iya. Lahir mah di Jakarta ya? Ya, lahir di Jakarta. Lu di Sukabumi bareng kakek. Bareng kakek. Bisa dihidupin sama kakek lah sejak kecil gitu ya? Dari kelas 3 sih. Kelas 3 SD. Sampai kapan tuh? Sampai lulus SD. SMP baru ke Balik lagi Jakarta. di Jakarta. Oh. Jakarta di mana? Dulu di Komplek KL, Pasar Minggu. Tinggal di sana. Komplek Air Pasar Minggu. Nah, sampai Jakarta di mana lagi? Di Jakarta kan sekarang tinggal di mana? Oh, sekarang tinggal di Depok, di Citayam. Oh, ya. Sukabumi, Jakarta terus Depok nih. Iya, gitu. karena orang tua udah nggak ada, ya tinggal di sana di Dua-duanya? Depok. Iya, dua-duanya udah nggak ada. Berarti lu di Depok tuh sama istri ya? Ya, sama istri. Nah, berarti lu belajar motor itu di Sukabumi? Di Sukabumi. Belajar bawa motor ya? Belajar bawa motor, pengen belajar balap, itu di Sukabumi. Masa lu sejak mulai belajar motor udah pengen balap gitu? Ya belajar motor dulu, cuman karena lingkungan di situ ada yang suka balap-balap gitu kan, jadi kepengen aja gitu. Itu umur berapa? Umur berapa? Umur kelas deh kalau nggak ingat Kelas umur. itu kelas 4-an apa 5, kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Di antara 4 itu. Tapi ini baru coba-coba emang apa lu langsung terjun tuh balap tuh? Coba-coba, karena abang juga kan pernah main mobil juga gitu. Jadi dulu diajak sama abang di Kesentul, ngeliat-ngeliat doang, tapi dia mobil gitu kan, jadi ya ada di situlah ada balap motor, jadi tertarik lah gitu, pengen nyobain gitu. Nah, berarti lu emang suka dari kecil ya? Ya suka dari kecil, ya hobi lah gitu kan, karena di lingkungan apa ya, abang juga main mobil dulunya gitu kan. Berarti emang pengaruh lingkungan, lu Iya. akhirnya jadi suka balap Iya, gitu ya? Tapi sekolah lu sendiri itu terbengkalai nggak? Maksudnya lu jadi sering bolos atau apa? Karena itu kan lama-lama lu juga pasti ini kan? Iya. Malam main, malam berarti Enggak, mainnya? kalau Oh, enggak? di Lido itu sore. Oh, sore?
Oh, jadi nggak telat di sekolah lu? Nggak sekolah. Nggak siangan maksudnya? Ini, cuman kalau SD masih sekolah, SMP-nya yang bolos-bolos. Oh, yang ancur-ancuran ya? Iya. Nah, itu di SMP tuh lu ini apa namanya, pernah nggak naik? Alhamdulillah sih naik terus gitu. Oh, nakal tapi pinter Ya. gitu. Cuman ya ditegur juga sih sama guru gitu kan, karena tidur mulu kerjaannya. Tidur karena lu begadang? Apa? Karena begadang? Ya begadang terus kan karena dulu sih nggak balap liar gitu ya, cuman dulu bisa, cuman alhamdulillahnya orang tua ngedukung, terus akhirnya ya saya bikin motor gitu kan, sama orang tua ngebikinin motor balap untuk saya gitu kan. Oh, itu statusnya bukan balap liar tuh, sore-sore itu? Enggak, balap resmi. Belum resmi? Resmi, masih. Oh, berarti event-event tuh ya? Iya, itu 2000 berapa ya, saya balap di Kemon itu, di Senayan. 2000 berapa ya, saya lupa dah itu. Oh, berarti lu nih Pernah pembalap coba. asal Sukabumi nih ceritanya gitu? Jakarta. Disebutnya Jakarta? Iya, tetap lahirnya kan di Jakarta. Oh, disebutnya. Karena di sana cuma titipan kakek doang ya. Tapi belajar terus mendalami ilmu dan mendalami Balap. itu di sana atau Di Jakarta? sini dulu sempat disekolahin di Hendriansa. Ya emang garis tangannya beda, maunya lurus terus gitu, nggak hoki di road race itu, Iya, nggak road race. hoki. Oh, tapi lu sekolahnya di road race justru Pernah ya? sekolah di Hendriansa, pernah 2 kali saya sekolah di sana. Sebenarnya ya emang garis tangan sama hoki lah gitu. Pas latihan emang biasanya bangun tidur apa ya, ibaratnya siang jadi malam gitu kan. Di sana digenjot, latihan pagi mulu fisik gitu kan. Ya drop sempat hepatitis gitu. Jadi ya orang tua suruh stop. Balapan road race suruh stop gitu karena ya takut badannya nggak kuat lagi gitu, karena ya emang udah kebiasaannya malam gitu kan. Jadi ya itu sekolah ya juga sekolah apa gitu ya, jadi inilah gitu. Oh, jadi lu masih sekolah terus ikut, emang nyokap bokap itu yang sekolahin tuh ya? Iya, Karena kemauan lu pengen balap gitu kan? Pengen balap. Tapi sebenarnya lu drag gitu kan pengennya gitu. Apa Ya, yang emang lu tuju sebagai? Sebenarnya sih pengen menuju itu sih pengennya road race ya gitu ya. Oh, iya. Gitu, karena orang tua tuh udah pernah diajak ke Kemayoran di balapannya seperti ini gitu, karena ya udah ada sekolahnya enggak gitu kan, ada sekolahannya enggak. Kalau ada sekolahannya ya udah sekolah gitu. Ada di Hendriansa di Jogja, ya udah berangkat. Ya selama itu latihan yang nggak kuat gitu karena badan mungkin. Oh, latihan di Jogja? Iya, di Jogja. Itu berapa lama tuh? Dulu berapa lama? 3 bulanan sih saya di sana. Berarti sambil sekolah di sana? Sekolah SMP. Mesti Stop. saat Sekolah itu stop. Udah. saat lu latihan atau sekolah di sana lu berhenti sekolah? Iya, berhenti sekolah karena ya udah kemauan situ ya udah seterah gitu. Nah, setelah lu selesai memutuskan untuk nggak belajar lagi balap, balik lagi sekolah? Ya, sekolah lagi ya Sekolah udah. lagi. Karena cuma 3 bulan ya? Ya karena 3 bulan, perjalanan 3 bulan itu ya saya sakit gitu. Yang pas PON Kalimantan kalau nggak salah ya, itu sakit gitu. Saya udah pengen disuruh ke sana. Sempat ngalamin event juga pas lagi lu latihan itu, sempat event Belum, untuk balap? Belum, masih baru latihan fisik gitu-gitu aja? fisik, ya latihan nikung ya gitu, cuman belum ada untuk latihan balapnya gitu kan, untuk belum balapnya lah, belum balap resmi karena udah ketimbang, udah Keburu sakit. Ya, keburu sakit. Sebenarnya motor pertama lu yang mana sih sebenarnya? Yang bener-bener pertama kali? Pertama ya Grand gitu, Grand, belajarnya untuk gitu ya, belajarnya Grand, terus balap di Lido. Pakai Grand? Pakai Grand, Pakai Grand. gitu, balap di Lido pakai Grand, karena orang tua apa sih balap begini gitu bahaya. Ya akhirnya dibikinin lah sama orang tua Ereking, bikin motornya di Gito Motor dulunya. Ya udah dari situ ya berjalan lah balap. Nah, di Ereking ini lu minta motor, ini motornya tuh Ereking gitu? Iya, Minta ke orang tua? minta sama orang tua dulunya. Alasannya kenapa nih milih Ereking? Kalau dulu kan paling tren ya Ereking Oh, gitu iya, kan. iya, Ya, iya, paling bener-bener. top lah gitu Paling kan. top, ya. Ibaratnya ya paling bagus lah gitu kan. Paling gahar lah Paling gitu. gahar. Nah, berarti emang alasan lu milih Ereking untuk pertama kali minta bikinin sama orang tua gitu Iya. kan?
Itu karena alasannya itu ya gitu Iya. kan. Dan saat itu lu udah bisa bawa motor itu, motor racking itu. Saat itu Apa bikin ada dulu terus baru belajar belajar. pakai Jadi, motor lain. Grand dulu saya punya motor itu ya saya belajar lagi sendiri gitu. Karena dulu sendiri terus tapi ya di saat itu kan bengkel Gito Motor itu kan banyak joki lah yang bisa lah gitu kan. Nah saya diajarin sama Hadi gitu. Hadinya Mas Bambang ya Gito Motor ya kan. Ya saya diajarin sama dia gitu untuk cara bawa motor, ngebuka kopling gitu. Itu di tahun berapa? 2007 kali ya, 2007. Nah 2007 udah eksis sama racking sama bengkel Gito gitu kan. Iya. Dan eksistensi lu tuh di situ gimana tuh? Maksudnya perjalanan balap lu di racking itu? Iya. Apa memenuhi Ya, prestasi atau apa? Gua Gitu? kalau dulu ya emang belum apa ya, belum bisa lah gitu ya. Mungkin asal balap, pengen aja. balap. Itu balap gitu kan. Cuman ya pengen balap-balap aja, cuman ya enggak ya apa ya, hobi aja lah Hobi gitu aja. kan. Ini resmi nih? Ya, resmi. Ini racking ini dibuat untuk Iya, resmi gitu kan? Iya. Nah setelah perjalanan resmi, tantangan yang selanjutnya itu apa? Saya lu nggak liaran di situ? Dulu sih Di sela-sela karena lu ikut ya resmi punya punya racking, saya minta sama orang tua lagi kan, minta Shogun. Shogun. Nah saya dari pertama awal liaran, yang nyobain liaran tuh balap di jalan itu Shogun. Oh, tuh Shogun. Gitu, Shogun. Gue kasih tahu Shogun apa tuh? Shogun apa sih? Shogun SP ya, bukan ya? SP 125. 110 tuh yang 110 ya. yang lampunya yang depannya bulat itu. Kayak Mercy belalang misah tuh. sama sennya. Itu? Enggak ya? Punya Ariel lu berarti punya Ariel ya? Kebo sama apa sih ya, Shogun apa sih Kak? SP ya, emang ada. Iya ada yang gitu pokoknya. Nah, motor Shogun tuh jadi liaran lu pertama kali itu. Liaran, Itu iya. beli baru. Beli baru, dibeliin sama Tapi orang dijadiin tua. balap tuh Dijadiin motor. balap. Itu pakai kopling nggak? Pertama enggak, Akhirnya kesini dikoplingin. minta dikoplingin, gitu. Untuk kepentingan balap. Bikin motornya juga di Gito Motor. Oh, di Gito Motor. Jadi racking di Gito ya? Racking di Gito, di Gito. ya, Shogun di Gito. Shogun di Gito. Jadi perjalanan lu masih di Gito terus nih, Ya. dari racking, terus Gito, racking resmi, Iya. terus Shogun tuh Shogun untuk Ya, liaran. karena sebenarnya tuh emang nggak boleh sama orang tua. Ya, liaran pernah dipakai gitu, balap gitu. Cuman orang gitu kan, cuman orang lain. iya yang orang main. lain yang main gitu. Cuman, pengen nyobain. Ya karena Bang Adi itu jangan terketagihan gitu kan. Gak apa-apa Bang Adi, saya nyobain. Akhirnya nyobain ya udah ketagihan. Sampai ketagihan ya udah liaran. Saat itu lu liaran di mana aja tuh? Ya, Yang di liaran Shogun, itu pas awalnya Shogun berarti ya, pas di Shogun. Awal saya liaran itu di Minangkabau ya, Manggarai. Oh, di Manggarai. Iya, Minangkabau itu sebutnya. Pertama liaran gitu kan, terus pulang ke Jakarta, pulang ke rumah, ya paling ke Mangga Besar. Mangga Besar. Dulu balapan bertujuh, berenam, berlima ya kan. Kalau Gitu. sekarang sebutannya gabrukan ya. Ya, Kalau dulu jadi- kan trek-trekan ya kalau nggak salah namanya. Ya, kalau sekarang ya sebenarnya kayak apa ya, kalau dulu kan kalau sekarang kan udah nggak ada, udah Iya, bukan iya. zamannya ya. Heeh. Ngetrek nyampe berlima, kalau dulu Iya, kan iya, iya. subuh puasa ya kan kita balap gitu kan. Cuman kalau sekarang udah nggak ada gitu kan. Ya mungkin kan sekarang orang lebih tahu lah gitu kan ya, ibaratnya lebih berhati-hati mungkin Iya. ya. Kalau dulu mah alah. Siapa? Kayak, Ayo "Yo, ke udah, sebelah gue siapa iya, ya balapannya? iya." Motornya apa ya gitu kan? Lepas aja Dulu gitu. zamanannya di apa tuh Kalibata Makam Pahlawan, Iya, ya iya. kan, wah rame-rame, Iya, gitu, rame-rame, subuh-subuh gitu, bagian karena ikan. yang rame-ramein aja sama teman-teman rumah, teman-teman Iya. ya sekolahan, ya anak-anak aja Dan lah. nggak gitu. mikirin apa ya, taruh uang ya saat itu ya. Enggak, Ya, nggak cuma ada mikir, eksistensi iya, doang kan. eksistensi doang gue bisa nih, Bisa, gitu kan. berani nyalinya Iya, kalau gitu. sekarang mah disuruh berame-rame, aduh, jantungan udah. Nah, racking, terus Shogun. Terus ada lagi nggak selanjutnya setelah Shogun nih? Tapi lu Shogun itu masih liaran lagi nih, liaran. Terus akhirnya ada motor lain selain Shogun, setelah Shogun? Setelah Shogun nggak stop kan? Stop balap. Stop. Ngikut kerja sama ya diberarti jagain pesannya bokap. Ya udah gitu, stop 2 tahun. Temen lah gitu kan. Temen ngojokin, main liaran aja lagi, ayo main katanya. Jadi 2 tahun ini lu benar-benar berhenti, ibaratnya balapan lah Iya, gitu, mau liaran atau resmi gitu kan. iya. Racking dulu lepas, Shogun dulu lepas, Iya. lu stop dulu berarti kan, karena
jagain perusahaan Iya, orang tua. Terus ada omongan nih, bujuk-bujukan lagi dari teman-teman lu kan. Bujukan. Akhirnya nyobain. Nyobain lagi. Pakai motor apa tuh pertama Mio. kali? Mio. Mio. Balap di Intan tuh. Intan. Ya, Arusari. gitu. Perangnya sama anak selatan dah gitu kan, di Ciganjur gitu kan. Kita ya udah di situ. Kita balapan lagi tapi stop ketahuan orang tua gitu. Nah, itu pas Mio sama bengkel mana? Sama bengkel mana ya? Kita lupa itu ya. Sama daerah-daerah sama bengkel-bengkel Ciganjur sih. Perangnya. Oh, lupa nih. Iya. Lupa. Lupa juga itu masa aduh. Udah ini banget deh. Udah lama banget Om gitu. Berarti lu selama koplingan atau enggak gigi gitu kan, lu tiba-tiba matic gitu kan. Iya. Lu rasainnya gimana tuh? Kan sebenarnya matic jadi hal yang paling baru ya di dunia balap kan jadinya. Nah, yang lu rasain maksudnya saat transisi itu tuh, transisi antara lu biasanya pakai kopling gitu kan. Itu gimana perasaan tiba-tiba lari ke matic? Beda ya, gimana ya rasanya ya kok begini ya. Tapi ya memang waktu dulu kan saat dulu kan eksisnya kan lagi eksis banget tuh metis kayak kan lagi tenar ya lah gitu. Ya akhirnya nyobain aja belajar gimana caranya gitu. Bisa lah gitu. Nah, di saat-saat zaman-zamannya matic itu udah 1 lawan 1 gitu. Udah satu lawan satu karena ya pokoknya kalau zamanannya rame itu ya Shogun, kalau ya udah matic itu udah mulai satu-satu versus-versusan lah gitu kan, versus-versusan. Berarti di tahun-tahun belasan ya? Iya. Di tahun-tahun belasan. Berarti saat di King sama Shogun itu masih tahun 2000 di bawah 10 ya? 2010 di bawah 2010 di bawah, ya. Udah belasan lu baru masuk matic. 11-an matic terus ya liaran Jupiter. Gitu. Udah rembetannya ya, tuh udah ya. Rembetan lah ya masih apa aja lah gitu yang Masih. ada. Pos-1 gitu pernah nyobain Pos-1 balap mulu tuh Pos-1 di zamanannya. Oh, Force One ya. Iya. Gatot Subroto masih 800 meter kalau dulu kan balapnya. Kayak moge gitu. Iya. Ya. Nah, mulainya nama lu eksis itu di motor apa tuh saat itu? Eksis. Masih inget nggak? Ya maksudnya nama lu udah mulai Ya. sadar dikenal gitu kan? Kalau sebenarnya sadar dikenal sih ya era dulu, cuman kan dulu kan nggak ada apa ya media. Ya gitu kan. Kalau untuk bawa Pos-1 mungkin saya dulu nginget ya Pos-1 lah lagi menang terus gitu. Di era itu Pos-1 Ebes di baratnya Ebes Juki itu mekaniknya sama Bejo. Ya udah dari Pos-1 itu menang karena kan dulu nggak ada inilah tuh pihak telepon doang Asia ya. Asia. Huawei gitu udah ya itu doang sih ya mungkin udah itu cuman ya itulah vakum tentang ini gitu jadi ya di baratnya itu nggak apa ya emang saya niatnya dulunya tuh hobi aja gitu ya nggak terlalu dalam terhilang gitu karena orang tua lah gitu kan karena suka diomelin orang tua gitu. Jadi di masa lu vakum 2 tahun itu kan nggak balap tuh, Iya. terus akhirnya balap lagi. Tapi lu masih tetap kerja jaga perusahaan bokap, nyokap? Masih sama bokap masih karena Sampai tahun kapan tuh? Jadi itu masih paralel barengan lu ya? paralel terus jadi Kerja juga, ya, ngumpet, terus apa namanya balap juga. ya, liaran di zamanan Intan cuman ya saya punya motor resmi ya udah nggak fokus untuk balap udah liaran aja gitu cuman nggak ada niat ya di baratnya nggak fokus banget lah gitu karena masih jagain perusahaan bokap kan gitu jadi ya udah nggak inilah gitu. Dan lu kondisi itu ngumpet-ngumpet terus ya selama itu ya? Selama ya setelah 2 tahun lu jaga mulai eksis lagi di matic itu matic, Jupiter sampai ke Force One itu umpet-umpetan tuh. Iya, umpet-umpetan lah gitu kan masih dijagain mungkin sama orang tua ya. Gitu. Ya akhirnya udah berjalan itu ya udah akhirnya. Nah itu masa-masa lu belakangan ini atau emang ada story lagi? Nah selanjutnya proses apa lagi yang lu jalanin tuh? Matic. Balik ke matic lagi? Matic lagi. Terus ke matic tuh dulu ngikut Pandawa. Di bengkelnya deket rumah juga sih di beda komplek lah gitu kan. Itu ada di sana. Gitu. Ya udah berjalan lancar di sana ya tetap masih kerja juga. Masih kerja juga sama bokap. Ya udah akhirnya berhenti. Ya berhenti itulah nggak fokus gitu balap tuh nggak di apa ya nggak difokusin lah cuman yuk
mau ya udah. Jadi ibaratnya nih kasarnya lu on off gitu Iya, lah ya gitu on kan. off, iya. Kalau ya balap, enggak ya enggak, lu jadi tetap kerja gitu, Iya. enggak ngoyo nyari gitu ya, enggak nyari enggak. lawan atau apa enggak ya. Kadang-kadang juga kalau lagi nggak mau balap ya nggak mau diajak balap yuk, enggak gitu, lagi males. Terus sama ya bengkel gen gitu kan, ngikut dia aja udah di Jati Padang gitu. Balap-balap. Selalu balik lagi, jadi kayak Ereking, Shogun, terus Mio, Jupiter, Iya. sampai Force One gitu kan. Lu tuh on off terus tuh ya perjalanan lu ya. Ya, Karena on off. Terus berhentilah, sempat nggak bener-bener nggak main motor. Bener-bener fokus karena diomelin orang tua, ya berjalan ya karena orang tua juga gitu kan. Ya kesini laun berjalan, akhirnya orang tua dipanggil sama yang kuasa. di Ya tahun udah, berapa tuh ingat ya? Di tahun 2012. 2012. Kan 2013 2000. Ini dua-duanya atau Dua-duanya sudah nggak ada. dua-duanya udah nggak ada? Maksudnya di 2012 udah nggak ada orang tua Iya. gitu ya? Orang tua perempuan dulu, terus nyusul sama orang bokap gitu. Jadi dari situlah mulai fokus sama balap, sama balap liaran. Ya di baratnya, aduh mau kemana nih gitu kan. Jadi lu eksis lagi di 2012 ke atas nih ya? Iya, meninggalnya di 2012 ya, kan? 2000 ke atas 2014 lah. 13-14 dan Iya. sampai sekarang gitu Iya. kan? Nah berarti masa-masa fokus lu di 2014-an lah ya. 16 tuh saya udah bawa Ninja di baratnya kan. Bawa Ninja di 2000 orang tua itu udah meninggal, baru Mio kan masih Mio. Fokus ya udah fokus gitu karena orang tua udah nggak ada, udah fokus. Dulu masih fokusnya Mio kan. Mio banyak. Ya itu ketemu sama Bim, Cang Ibe. Ya saya disuruh bawa Ninja. Udah dari situ saya fokus. Gitu. ninggalin Mio tuh? Udah ninggalin Mio karena alhamdulillahnya bos saya juga baik juga itu, Faisal itu. Karena udah kalau mau fokus jangan bawa Mio. Bawa Ninja aja dulu, dalamin gue yakin lu bisa. Udah belajarin dulu. Mio gampang gitu, ibaratnya tinggalin dulu gitu kan. Teman-teman pada dukung gitu. Karena kalau menurut lu tuh Matic sama Ninja itu skill atau gengsinya tuh udah beda ya? Sebenarnya sih gitu Ya nggak sih? udah gengsi beda lah. Udah beda ya? Levelnya udah beda Ya, sebutannya. lebih berjenjang lah kalau di baratnya, lebih bergengsi lah kalau motor-motor gigi ya. Iya. Gitu, cuman dulu kalau bicara dulu liaran ya Ninja lah yang lebih bergengsi kan gitu. Ninja RR itu ya. Ninja Ranking gitu aja ya, tuh. bener. Karena lu basicnya udah ada ya, maksudnya karena emang pertama kali emang lu belajar. Ya udah pernah gitu. kopling lah gitu. Udah pernah kopling ya, jadi belajar koplingnya paling tinggal dikit-dikit doang gitu kan. Gitu, cuman ya Matic akhirnya ya dilepas lah Maticnya itu. Setelah Matic lu berjalan lagi paralel sama motor apa lagi tuh setelah Matic tuh? Ninja. Oke. Ninja itu milik siapa aja tuh? Lu sama-sama bengkel mana aja? Oh, kalau Ninja saya udah pernah bawa. Ya awalnya banget saya dikasih, ya di baratnya dikasih kepercayaan sama Bim, Bims Junior. Nah, di bengkelnya di Pol Tangan itu. Ya udah dikeserahin, saya belum bisa Ninja. Akhirnya saya emang dia pernah ngeliat saya bawa 2 atak dulunya kan gitu. Akhirnya ya saya ngomong nggak bawa, saya belum bisa Ninja gitu. Karena dia mungkin yakin apa, udah serah gitu belajar. Ya udah akhirnya itu berjalan waktu saya ke Cie, dibawalah dipinta lah di baratnya. Itu lepas tuh dari Bim, tapi masih tetap lah. Masih tetap. Karena kan Bim ini kenal sama Cie juga lah gitu kan, karena ya sama Cie berjalan waktu lagi ya sama Cie, terus DMC motor berjalan waktu lagi ya, terus tetap lah masih paralel kan, masih bertiga tiga bengkel.
ya berjalan waktu lagi ya barengan nih Yani Trito terus sama Bang Yani gitu. Oh, gitu Bang ibaratnya. Trito sama Bang Yani itu masih paralel juga ya? Iya, terus itu paralel terus gitu karena bergunjungannya ninja aja di sini. Ninja Iya. terus ya gitu. Nah itu masih di era-era liaran Ya, gitu kan, liaran. liaran terus. Nah pas eksistensi lu sama Yani sama Trito tuh paralel memang lu lebih ke dominan kemana tuh? Dulu tuh karena dulu kan IB ini stop, dia main motor, Ninja ini stop, bosnya nggak tahu kenapa. Ya akhirnya saya fokusnya tuh sama Bang Yani, Trito sama Cie dulunya, gitu kan. Masih 3 tuh paralel ya? Ya 3 gitu kan ya. Palingnya yang bener-bener netek lah dulunya gitu kan. Ya berjalan waktu ya saya dikontrak sama Trito, ya udah gitu. Ibaratnya udah aktif banget sama Trito, ya ini ini ada joki lagi gitu, Almarhum Sultan sama Bagol gitu dulunya. Dan itu perlahan-lahan Terus cabut ya, dari bengkel lain. Ya enggak cabut sih, ya, cuman ya. ya masih lebih lah ke Trito gitu. Ya tetap kalau di kebun ya masih sama Cie juga dulu masih. Seperjalanan lu itu kan pasti ada urusan percintaan lah ya kan? Iya. Nah lu ketemu sama bini lu di mana tuh? Di mana ya? Kalau ketemu bini yang Gua nggak mau ceritain mantan sebelumnya, pokoknya yang bini gitu sekarang. Kalau bini ketemunya dari IG kali ya? Hah? Oh jadi gua nanyanya bini yang mana nih? 4 kali. Enggak lah. Kalau bini ketemunya Yang update. Kalau bini ketemunya di IG kali ya, kenalan di IG, Instagram. Berarti apa pacar? Maksudnya sekarang nih, bini lu yang sekarang ini ya apa namanya? Nge-DM lu dulu atau lu nyari-nyari? Saya lah, gitu ibaratnya anak laki lah. Kalau misalnya cewek dulu demen sama saya ya kayaknya laki kurang perjuangan. Ya asik. Ya. Jadi lu harus mencari ya? Iya mencari. DM, anak laki mah. DM terus? Nah DM ya pertamanya ya jual mahal kali ya kalau cewek. Doi iya. Iya, nggak minta WA nggak dikasih. Ya, akhirnya coba lagi ya baru. Dia nggak punya WA punya perusahaan. Maksudnya nomor WA ya. Nggak dikasih tuh pertama. Pertama nggak dikasih. Terus lu maksa nangis nggak? Enggak lah. Sabar. Sabar terus gitu kan? Iya bersabar. Nah terus akhirnya dikasih nggak? Akhirnya alhamdulillah dikasih. Nah setelah dikasih? Kasih berjalan ya berjalan lancar ya, pacaran cuman 2 bulan ya 2 bulanan tuh 2 bulan 3 bulan. Iya. Berarti sempat ketemu pacaran juga jarang kan dulu saya alhamdulillah dikontrak sama Trito kan. Oh jadi lu sibuk nih ceritanya? Ya udah nggak balap udah sama Trito kan karena ya cuma pacaran gitu. Alhamdulillah juga dinikahin sama bos Trito. Tapi lu minta? Atau Enggak, dia nyuruh lu nikah? Begini ceritanya. Iya. Saya balap di Sera Championship dulu, gitu. Bos Trito ini nggak tahu janji, nggak tahu apa ya, gitu. Dan saya juga nggak minta gitu kan untuk menikah gitu. Cuman kalau dulu bos ini, kalau lu juara 1, lu gue nikahin gitu. Dulunya. Gitu kan. Janjinya tuh ya? Janjinya. Tapi saya nggak ada planning ke sana lah gitu kan, nggak ada planning ke nikah karena orang tua udah nggak ada kan, gitu kan, ada jalanin hidup aja dulu gitu kan. Cuman ya mungkin apa orang tua saya di dunia ini lebih baik gitu kan, ya mungkin bos Trito saya ditemuin sama bos Trito ini baik ya akhirnya saya juara 1 ya saya dikasih duit untuk nikahin istri saya yang sekarang. Oh, rewardnya nikah ya? Iya. Dan saat itu langsung iya gitu atau jangan bos nggak mau gitu atau ya mau? Pertama gitu apa sih bos gitu kan? Iya. Disangka bercanda? Ya disangka saya juga bercanda kan karena saya udah nggak punya orang tua, udah nggak berpikir untuk kesana gitu kan, karena saya juga nggak mau ngerepotin kakak-kakak saya gitu. Apain sih bos gitu. Tapi ya gue bener gitu, gue bener karena bagi dia gue ya di baratnya menolong lah gitu kan, di baratnya ya rezeki lah gitu, apa gimana gitu kan, nggak tahu ya akhirnya menang
langsung ditransfer sama bos, nikahin. Alhamdulillahnya. Nah saat lu menang juara itu juga, itu pertama kali lu juara 1 itu pertama kali atau memang juara-juara lu pengalamannya lebih dari itu sebelumnya? Enggak sih. Pengalaman juara? Ya pengalaman juara, ya balap ya. Di baratnya ke 1 ya. Kalau untuk championship kan, dulu kan championship ini kan berbentuk GoPayMeter kan. Nah gitu. Beda sama drag 201 gitu kan. Ya mungkin di situ lebih apa bosnya apa bergengsi apa gimana kita nggak tahu juga kan gitu ya. Kalau untuk juara di championship saya juara 1-nya gitu. Umum atau di event? Umum sih. Kayak anak-anak GoPayMeter gitu diundang, ayo ada lomba gitu. Oh sekali aja tuh berarti? Ya, sistem bertemu. Sistem bertemu. Oh jadi ini ketemu ini jadi. Iya. Menang ketemu. Menang. Sistem sekarang ada nggak sih kayak gitu? Itu nggak sistem champion? Kok sekarang kayaknya udah nggak ada. Dulu nggak ada itu ya, treatment sekarang ya? Iya udah nggak ada. Nah, lu masih inget pembalap-pembalap yang drag itu sampai sekarang ada gitu? Siapa aja? Siapa ya kalau sekarang? Ya maksudnya yang sekarang masih eksis ya? Yang menurut lu masih eksis? Untuk drag bike? Iya. Orang Jakarta? Iya, iya yang pasti. Kalau Jakarta ya paling Imam. Imam Ceper? Iya. Oh, itu yang lu inget itu? Iya Imam. Berarti yang saat itu sekarang udah nggak eksis nih orang-orang yang drag dulu? Itu. Yang saat dulu. yang ikut champion bareng sama lu lah gitu? Dulu Diba bareng Diba. Diba sempet? Iya Diba kan ikut tuh satu apa ya di baratnya satu event yang championship itu. Nah, Diba, Imam, tuh, Diba, Imam, siapa lagi ya saya lupa juga itu nggak ada. Motornya apa saat itu? Ninja. Ninja semua berarti ya? Ninja semua. Oh, karena memang satu kelas doang ya itu kan ya? Iya. Sebenarnya championship 500 meter, Iya. Ninja, dan kalian masuklah sebagai orang-orang yang 500 meter gitu ya? Oh. Jadi di ibaratnya Sera Championship GoPayMeter gitu. Jadi ya championshipnya GoPayMeter. GoPayMeter. Dan eventnya cuma bukan itu doang atau ada lagi di event itu? Itu kan kelasnya. Apa emang cuma itu doang gitu? Udah itu aja sih sebenarnya di kelas Ninja aja sih kemarin. Keren sih. Ya. Oke, lu berarti bisa disebutnya lu pembalap Jakarta Indonesia gitu kan? Iya. Lu pernah ke luar negeri? Paling ke Thailand. Ke Thailand? Iya. Ikut event apa tuh? Dulu sih nggak ada event, cuman disuruh prepare sama Bos Trito. Oh. Untuk Novadas, bawa Novadas. Nah itu wakil Indonesia berarti? Bos beli motor di sana. Beli motor di sana. Motor apa tuh? Honda Dash. Honda Dash, oke. Terus lu prepare? Iya. Ibaratnya kalau sekarang nyebutnya nyeting lah gitu ya? Iya, nyeting di sana. Untuk kepentingan apa dia? Minta lu untuk ke Thailand untuk prepare? Ya untuk main di GoPayMeter di Jakarta. Jakarta? Iya. Oh, berarti gini, lu ke sana bukan motornya yang kesini ya gitu, tapi lu yang ke sana, terus menurut lu udah oke, tapi akhirnya datang ke sini. Datang ke sini. Untuk melawan siapa aja? Untuk mau berencana event apa? Ya untuk liaran aja sih. Dan itu memang motor yang memang jadi andalan. Kenapa mesti beli di Thailand gitu? Kurang tahu dah targetnya bos. Apa pengen apa gitu sih kurang tahu. Cuman ya bos pengen berangkat ke sana, pengen beli motor itu. Oh. Dan akhirnya gimana, bos tuh? Misalnya dari sisi kepuasan atau? Ya mungkin lebih puas kali ya beli motor dari sana gitu kan. Ya bisa. Berarti, ya bisa datang ke sini gitu kan. Dan pernah dilombain, misalnya dibalapin? Iya pernah. Gitu. Itu lawannya siapa? Kalau misalnya Das? Das kemarin lawannya LS, Honda LS itu, Honda yang LS. GP. Yang dan sekarang masih ada motornya? kalau sekarang setahu saya masih ada, cuman posisi motor itu sekarang udah di Jogja ya, gitu. Karena kan Bos Trito lagi off ya balapnya gitu. Oh iya, masih komunikasi sama beliau? Udah enggak sih. Udah enggak berapa lama? Waduh, udah dari COVID yang pertama 3 tahun sebenarnya kangen gitu, cuman lost contact nggak tahu kemana. Masa-masa perpisahan sih, masa-masa apa ya kita nyebutnya? Akhirnya lu renggang itu kenapa? COVID. Nah, yang ada COVID pertama itu mulai dibubarkan gitu, ibaratnya gitu ya, joki-jokinya gitu kan. Ya mulai dibubarkan ya. Jadi sebenarnya joki-joki Menteri Tua itu di Jogja ya atau di mana? Motornya apa? Ya base campnya lah ibaratnya. Kalau base campnya ya, kalau base campnya di Jogja,
Terus kalau di Jakarta kan di ini ya, di apa sih ya, lupa tuh, di daerah Senen, Permata Hijau ya, apa sih ya, dari situ. Jadi lu kalau itu suka bolak-balik ke Jogja? Ya kalau dulu pertama awal ya bolak-balik Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta. Liaran di Jogja sering? Kalau liaran di Jogja enggak sih, cuman prepare aja. Prepare aja? Iya. Untuk kepentingan Jakarta? Iya, untuk kepentingan di Jakarta. Kan bos Trito itu mekaniknya orang sana. Sana tuh Jogja? Jogja. Oh. Terus pengalaman apa yang lu dapetin di Thailand? Itu berapa lama? 10 hari. 10 hari. Dan itu pertama kali lu berangkat ke luar negeri untuk kepentingan setting motor. Iya. Dan apa yang lu dapetin pengalaman di sana? Ya di sana lebih berkembang, otomotifnya lebih didukung. Kalau ya sebenarnya mah kalau untuk melihat negara sana sama negara sini ya kesian negara sini gitu kan. Orangnya sebenarnya orang Indonesia lebih hebat lah gitu, karena di sono tuh dikasih tempat lah gitu, difasilitasi gitu kan. Trek di mana-mana ada gitu kan. Kalau di Indonesia kan waduh nyari terus gitu kan, sedih deh gitu kan, kita mau kesini ditangkap polisi gitu kan. Kalau di sana tuh nggak ada, dia satu wilayah dia punya trek gitu kan. Treknya tuh trek emang resmi apa emang jalanan yang ditutup? Resmi dia punya per orang, mungkin katanya sih punya per orang gitu. Jadi punya swasta lah ya, misalnya ini punya gua kayak gitu. Jadi satu wilayah dia punya trek gitu kan. Dan itu rata-rata 500-an? Itu 201 sama 402. Oh iya, di sana 402 ya dominannya. Iya, 500 malah. Ya kalau 500 Indonesia doang yang iya makanya. Indonesia punya aturan 500 tapi nggak punya trek. Iya. Kesian. Padahal di jalanan nggak panjang-panjang sih. Iya makanya. Tapi dominan 402 ya di sana. Di sana. Makanya ya kesian lah anak-anak Gopemeter itu, aduh dianaktirikan. Ya kenapa dianaktirikan, karena memang menciptakan sendiri kan. Iya. Secara Thailand, mereka tuh di sana ya menurut lo kemampuan orang-orang di Indonesia gitu kan cukup mumpuni sama orang Thailand, cuman nggak ada fasilitas aja gitu ya. Kalau mungkin Indonesia punya seperti kayak Thailand ya mungkin Indonesia lebih berkembang lah gitu ya. Dia setiap bengkel dia punya mesin bubut gitu kan. Oh punya workshop sendiri lah ya. Gitu kan. Jadi mungkin dia berkembang. Kalau Indonesia kan bengkel di sini, tukang bubut di mana gitu kan. Nah, mungkin di sana juga katanya saya dengar-dengar gitu kan, pemerintahnya juga kan mendukung lah gitu kan. Apa negara sana yang mekanik itu diperlukan apa ya dikasih sama pemerintahnya, mungkin dia pembayaran lah gitu kayak utang. Kalau di Indonesia kan dipoto dulu rumah kalau minjem duit. Gitu. Iya. Karena nggak terlalu banyak penduduknya ya, jadi supportnya lumayan enak. Ini Indonesia terlalu rumit. Betah di sana? Betah sih ya, enak. Ya karena pengen pinter kan, gitu. Karena dulu juga berpikirnya mencari pengalaman terus gitu kan. Cuman ya sebenarnya sih ya berbalik dulu kayak diajak sama bos Trito ke Thailand tuh kayak mimpi gitu. Ya di baratnya ini benar gitu kan. Walaupun cuman nyeting. Ya gitu kan, ibaratnya cuma nyeting tapi ya bisa tahu mekanik top di Thailand. Itu kan best recordnya Thailand yang dibeli sama bos gitu. Jadi ya di baratnya lebih hebat lah. Gitu. Jadi dia punya relasi orang sana ya. Ya Om Trito sendiri itu orang Jogja gitu ya. Kalau bos Trito itu orang Jakarta. Orang Jakarta. Cuman tinggalnya di Jakarta, cuman kalau mekaniknya orang Jogja. Mekanik kepercayaan untuk apa tim mereka ya? Iya. Ke Thailand untuk kepentingan beli motor. Iya. Berarti beli motor dia itu motornya udah ke setting balap kah atau di sana itu motornya itu best recordnya Thailand. Best recordnya satu negaranya Thailand. Ibaratnya otomotif Thailand itu paling terkencangnya di Thailand. Motor itu? Iya. Motor das itu. Oh dia jadi beli udah motor jadi berarti kan ya? Iya. Alasan dia milih lu untuk nyeting, lu kan sedangkan di situ ada joki-joki lain ya? Iya. Oh dulu enggak, dulu ada, cuma masih lu aja. saya sendiri tuh ya, satu-satunya. saya sendiri.
Dan nggak ada joki lain selain? Nggak ada, dulunya nggak ada karena bosnya berkembang, dapat motor banyak, kayak kan punya motor banyak yang mungkin bagi-bagi lah gitu. Kalau dulu saya sama Cabik sih berdua sih sebenarnya. Cabik. Iya Cabik. Dan Bos Rito itu dianggap orang berjasa lah ya di Hidup saya. Maksudnya perjalanan hidup lu Ya, ya. perjalanan hidup saya berjasa banget lah gitu. Setelah lu udah lost contact lah ibaratnya Iya, gitu ya iya. sama Bos Rito, itu karena pandemi. Nah, eksistensi lu tuh di masa-masa pandemi tuh gimana tuh? Masih balap juga atau gimana? Ya balap sih ya cuman ya balap-balap biasa aja lah gitu kan, prepare ya ketemu Tiara Motor gitu kan. Terima kasih juga nih Om Paul yang dulunya terus juangin saya gitu Tunggu, kan. tahun berapa tuh? Baru kemarin kan? Baru kemarin, ya, ya? baru kemarin. Terus sama Cang Ibe lah yang terus ngendor saya gitu kan. Sama ya berjalan Tiara Motor, saya setting-setting. Ya ketemu Mas. Atau ini Berapa lama sama Tiara? kalau sama Tiara sih ya di baratnya pandemik yang pertama itu masih Sentul buka-buka lah. Gitu saya udah nggak megang motor Ninja lain, saya megangnya Ninjanya Tiara. Tiara terus tuh Tiara, ya? iya, Tiara terus berjalan. Ya ini sama berjalan waktu ya ketemu Mas Sato. Gitu. Ketemu Eric King lagi bawahnya gitu kan. Balik lagi ke ya, balik masa lagi, lalu. Masa lalu dulu lah Eric gitu kan. King, ya. Pernah nyobain Eric King akhirnya berbalik lagi Eric King. Ya udah. Ternyata keberuntungannya dia Ya, King. Karena itu alhamdulillah, motor gitu. pertama banget yang dibangun sama lu ya, King. Iya. Itu motor masih ada kali? Waduh udah nggak ada. Di rumah pasar minggunya juga udah nggak ada, di komplek Ayali udah nggak ada. Berjalan. Oke. Ya mungkin ini bisa jadi segmen terakhir karena perjalanannya udah kalian dengerin kan semuanya tuh dari mulai motor apa yang dicoba. Nah, sekarang akhirnya balik lagi ke motornya motornya Mas Sato. Mas Sato. Nah, ini sekarang udah terakhir bukan terakhir ya, maksudnya yang saat ini sekarang lu sama bengkel Mas Sato Mas ya. Sato ya sekarang balik lagi ke Bang Yani. Melalui Bang Yani Ya, yang saat itu lagi udah ya. lagi stop. Saya bawa motornya Bang Yani. Alhamdulillah saya disuruh lagi sama Bang Udah Yani. lagi. Ya. Berarti eksis lagi ya. Ya, alhamdulillah eksis lagi. Jadi sebenarnya lu masing-masing bengkel itu udah oke-oke aja ya, lu kemana-kemana gitu, ibaratnya kayak freelance gitu kasarnya kan. Ya kalau sekarang ini kan freelance, kalau dulu kan gue bilang nggak bisa. Oh nggak bisa, Nggak kalau bisa, karena selama kan lu dulu kontrak. ada kontrak sama Trito, boleh perjanjiannya 2 bengkel doang, Bang Yani sama Cie. Oh bolehnya ke Dua bengkel ini itu, doang. bengkel lain nggak Nggak boleh. boleh. Karena kalau semuanya bengkel, lu lawan siapa ya? Lah semua bengkel lu iyain gitu. Jokinya siapa? Ini juga. Nggak mungkin kan. Pengalaman lu cukup dalam juga ya dengan motor-motor gitu kan. Nah sampai sekarang keberhasilan lu kita sebutnya kepuasan lah ya sebenarnya ya, kepuasan ya dari hobi yang bisa jadi penghasilan juga dan hobinya itu juga jadi sebuah kemenangan juga gitu kan. Jadinya ya puas gitu kan. Dari awal sampai sekarang ya nggak pernah namanya stop, terus berkarya lah ibaratnya, terus nyeting lah, cari yang terbaik terus gitu. Motor ini di sini. Iya, motor. Ini punya nama nggak motor? Ini punya nama, ini disebutnya Lotai. Lotai. Iya. Itu namanya sejak kapan? Apa baru-baru ini? Bos yang namain. Sebenarnya ini motornya motor siapa sih? Ada yang punya ya? Ada. Oh ada yang punya. Boleh disebut. Ini yang kalau ini yang punyanya Koapi. Koapi. Iya, Bos Api. Bos Api. Ya. Terus dipegang sama Mas Sato, Gitu. Dari awal nih sama Dari Mas Sato. awal sama Mas Sato. Dari nol. Dari perjuangan nol, dari nyeting nyampe Cikarang Sentul udah kayak minum obat. Parung Cikarang gitu. Akhirnya ya alhamdulillahnya Sentul buka. Ya. Sentul. Baru eksis. Iya. Nah ini motor udah berapa kali menang? Ini Atau baru perdana? ibaratnya sih
kita kan berdua sama Bagol gitu kan. Jadi di baratnya sebenarnya sih kita nggak ada satu persatu ya gitu ya, di baratnya kita namanya Mas Ato, Bagol ada, saya ada gitu ya. Mau pakai motor yang mana yang cocok ya pakai gitu. Ibaratnya kalau ini motor menang, di baratnya menang 1, 2, 3 sama 3, udah 3 kali. Dan lu yang bawa semua? Iya, enggak, Bagol. Bagol. Bagol juga. Kalau Lopan saya yang bawa gitu. Itu ada 2 motor kan? Lopan tuh nama motor? Nama motor. Oh, ada motor Air King lagi namanya Iya, Lopan. Lopan. Speknya sama nih Speknya semuanya? sama. Semua? Bebas sama. Ya sama semua, sama dua-duanya? Ya ibaratnya kita nyeting berdua lah sama Bagol. Sama Bagol ya? Ibaratnya duet lah gitu kan. Gitu, nggak ada yang namanya di sini ya dibedain sama Mas Ato, nggak ada. Gitu, ibaratnya bikin sama. Ya Bagol mau pakai mana ya silakan, Meri mau pakai mana ya silakan, nggak ada yang dibeda-bedain. Ya kalau joki di sini ada 3, Icong, Bagol, saya, ya bertiga-tiga aja yang nyobain, kita ini bisa gitu. Nggak ada yang namanya, lu nggak bisa, nggak ada. Di sini harus bisa semua. Iya, Gitu. jangan dianaktirikan juga lah, yang nggak bisa tetap harus di sini. Nggak. Sampai tahu memang proses dia emang perlu belajar dulu kan. Iya. Acong berarti lagi proses-proses belajar nih? Siapa? Acong? Icong. Icong. Ya, kalau Icong lagi proses belajar, ya sama-sama sih, kita sama-sama masih belajar gitu kan. Nggak ada yang namanya pinter kok main motor gitu kan, semuanya kita belajar semua. Ya karena kan dicampur sama keberuntungan ya. Iya. Atau kelalaian lawan bisa jadi. Ya, hoki. Hoki, kelalaian lawan itu jadi manfaat lah. Iya. Gitu. Nggak ada yang dianaktirikan ya, di baratnya lu mau pinter ya ayo kita bareng-bareng. Iya, belajar. Gitu, nggak ada yang keegoisan, nggak ada. Kalau disuruh bawa motor ini ya itu kan kita nggak bisa ngejawab karena Mas Atonya yang tahu sama bosnya yang tahu gitu. Dan ketika lu dipilih, lu harus sudah siap gitu. Siap. Jadi baratnya make mau motor manapun kita udah siap. Gitu kan, kayak Lopan siap, Lotai siap. Gitu. Kayak adik kakak tuh orang. Itu orang itu motor. Bener adik kakak dia. Lopan, Lotai. Iya. Abangnya Lopan. Lopan. Adiknya Lotai. Oh, itu sama punya satu bos tuh, Lotai Iya. sama Lopan. Satu bos semua. Bos punya 7 di sini motor. Oh tadi 6. Oh, 7. 8, King semua. 7. 8. King semua. King semua. Dan itu Oh, jadi udah semua, ada. Mas. Ada di sini jadi semua tuh. Jadi semua. Iya, jadi Jokinya 3, motornya banyak. Di antara motor-motor yang pernah lu bawa, Iya. menurut lu yang paling nyaman atau lu paling suka dari sisi adrenalin atau bentuk atau apapun, itu motor apa tuh? Di antara Air King, Mio, Jupiter, terus Shogun, Ninja gitu. Paling ya Ninja, lebih safety lah ya, lebih nyaman lah gitu. Gitu di baratnya. Kalau untuk bobot ya postur rangkanya gitu ya, mungkin Ninja. Di antara seluruh motor lu lebih seneng bawa Ninja. Enggak untuk bawa ya. Kalau untuk nyaman ya nyaman Ninja gitu. Kalau untuk bawa ya saya bilang itu, kalau untuk bawa semuanya sih saya ngerasa nyaman karena saya udah demen lah gitu ya, udah nyaman lah ya, udah karena kenyamanan itu yang lu buat kan, misalnya dari posisi stang, dudukan, jok segala macam. Kalau di barat untuk di barat nyamanan rangka, ya posisi rangka ya di barat kenyamanan ya itu Ninja. Gitu. Cuma kalau untuk bawa lebih enak mana ya, sebenarnya enak semua sih gitu. Semua ya? Iya, karena ya mungkin kan mekanik juga berpikirnya juga pasti harus nyaman nih joki gitu, karena bawanya juga harus enak, kita juga harus lebih relax lah gitu, lebih nyaman, lebih safety lah gitu. Nah ini gue bertanya tambahan ya, maksudnya dari sekian motor, lu mau bawa Matic lagi nggak? Mungkin sih pengen gitu ya dari kemarin. Karena kan Matic eksis nih, maksudnya apalagi Vespa. Nah Vespa deh, lu mau Vespa nggak? Lu Vespa jauh, nggak punya temen anak Vespa. Beda ya, beda ini ya? Ya beda sih, cuman ya kalau pengen bawa motor Matic pengen gitu, cuman mungkin belum
belum ada kesempatan ya. atau Bukan belum kesempatan sih, cuman kalau minta mungkin masih ada lah yang ngasih gitu ya, cuman belum mendalami dulu dah gitu kan, karena masih ada PR yang lain-lain gitu. Belum saatnya untuk bawa Iya. itu. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya ditawarin atau apa tuh lu terima aja tuh. Kalau misalnya Bawa lagi Matic. senggang, kalau lagi senggang nggak punya PR yang harus dicapai dulu sih pengen gitu. Nah, PR lu apa sekarang? PR ya paling nyeting Ninja ya, rankingnya bos. Oh, Iya, itu masih ada lah gitu. itu PR ya. Maksudnya Ya, masih ada. belum selesai nih motor ibaratnya. Ya, yang belum selesai masih ada lah gitu. Belum jadi lah Ya, gitu ya. 201 rankingnya Mas Sato 201 belum jadi. Mungkin mesin udah jadi belum disetting. Belum disetting 201. Tapi lu masih mau jalan nih 21? 201 Masih mau? Kalau itu masih lah, Masih ya? karena ya emang udah ya itu drag lah, ibaratnya anak Sama-sama udah drag. mendalamkan drag lah gitu, sama-sama drag. Di antara 500 sama 200. Ya, cuman gaya kalau di 201 itu gaya balap, gaya ngopernya juga kan beda gitu. Beda. Kalau dia mentalnya kita di lampu gitu. Oke, selanjutnya nih gue pengen tanya lagi. Ya. Di antara sekian orang-orang yang dekat sama lu, itu mekanik, owner atau apapun gitu, Iya. yang menurut lu paling berjasa di antara semuanya itu siapa tuh? Kalau berjasa kebaikan gitu ya. Bukan kebaikan aja sih, kayak ngebangun saat lu jatuh misalnya gitu, saat lu lagi drop, Ya. siapa gitu? Ya itu BIM motor IB, Cang IB sama Om Doyo. Berjasa bagi saya di saat belum ketemu Mas Sato, lagi terpuruk mau harus kayak seperti apa ya, mereka lah yang sampai duit servisannya untuk motor balap gitu kan. Oh, dia bengkel ya? Iya, dia bengkel. BIMS itu bengkel. BIMS bengkel. Belain untuk ngejadiin untuk biar saya bisa balap, biar saya tuh bisa, jangan sampai saya tuh ketinggalan sama orang gitu. Biar masih bisa eksis lah, bukannya eksis, masih bisa berkembang lah gitu. Harus bisa berkembang gitu. Berarti beliau yang ngasih lu kesempatan untuk Ya, terus balap gitu ya? berjalan waktu akhirnya ya mereka yang dari saya terpuruk kemarin itu terpuruk, mereka yang semangatin ya, alhamdulillahnya ya ketemu Mas Sato nih gitu kan. Jadi dia mereka yang nyemangatin, berjalan waktu ketemu Mas Sato gitu. Nah, perjalanan lu ketemu sama Mas Sato yang sekarang nih itu gimana tuh? Ketemu Mas Awal bener-bener ketemu, nggak kenal Awal ya ya. maksudnya? Kalau awal dulunya sama Cisadane kan, Mas Sato masih kerja sama Cisadane. Saya juga dulunya setting motornya Cisadane. Saya kan ngikut Reta tuh, jadi ya saya lepas, ya saya udah lost contact sama Mas Satonya gitu kan. Ketemu Mas Sato lagi main burung, ya udah lost lagi, nggak ketemu. Akhirnya saya tetap masih main motor kan gitu. Mas Sato tiba-tiba nginbox di Facebook. Dia mah kan orang dulu di Facebook gitu kan. Nah, di Facebook minta nomor telepon, ya dia minta bantu setting, ranking, ya udah gitu. Setting, saya tanya di sini siapa? Ya Bagol sama ada Bagol, ya udah kita berdua sama Bagol. Lu udah kenal Bagol sebelumnya juga? Sudah lama banget kenal Bagol. Bagol. Ibaratnya masih ada zamanannya almarhum Sultan, Acil Sultan tuh. Ya udah, kita udah dulunya emang kita bertiga tuh, iya, kalian tuh? Saya bertiga, karena udah almarhum nggak ada, saya juga udah nikah, ya udah masing-masing. Sih gua rasa sih cukup ya. Iya. Perjalanan Meri. Iya, terima kasih. Mungkin kalau emang ada yang pengen ditanya atau perkembangan yang, kalau kalian mungkin ada yang ada story sama Meri gitu kan, lu bisa kabarin. Soalnya
sejarah itu juga nggak akan bisa lupa gitu kan sebenarnya kan. Karena perkembangan itu juga berdasarkan dari yang sebelum-sebelumnya, entah itu orang tua, orang terdekat, segala macamnya juga masih bisa diingat lah harusnya sih gitu kan, yang berjasa gitu. Oke, cukup sampai sini aja, nggak tahu nih berapa menit obrolan gue sama Meri gitu kan. Thank you ya. Siap, makasih. Udah nih. Adi mana Adi tidur? Di molor sih.